Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Evita Cahyani, 2. Muhammad Wistiono, 3. Saya sendiri Jatuh Bagaskara, 4. Ajeng Ayu Maulida, 5. Muhammad Mukamal. Yang pertama, pengertian manajemen strategi internasional. Manajemen strategis internasional adalah suatu proses perencanaan yang bersifat komprehensif dan akan terus berlangsung yang memiliki tujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang membuat perusahaan tetap mampu bersaing secara efektif di dunia internasional atau di dunia. Pengertian startup. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Karakteristik startup: usia perusahaan belum lama, jumlah karyawan sedikit, mampu bekerja multitasking, memiliki semangat muda yang tinggi, penghasilan dan investor, umumnya manfaat teknologi, menggunakan website. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya. Tips membangun startup agar berkembang dengan sukses. Berawal dari ide sederhana. Coba untuk mencari ide startup yang belum banyak diminati orang, bahkan jika mempunyai ide startup yang belum dibuat sama sekali. Disitulah terkadang keuntungannya. Yang kedua, percaya diri. Percaya dirilah bahwa startup yang akan kamu buat nantinya akan berkembang dengan cepat, kemudian dapat bertahan lama. Yang ketiga, berani berbeda. Dengan belajar strategi dari startup lainnya, kita akan mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan begitu, kita dapat membuat strategi yang memiliki banyak keunggulan dan minim dari kekurangan. Yang keempat, fokus. Langkah selanjutnya adalah lebih fokus dengan startup milikmu. Fokus akan menjadi langkah awal yang besar untuk startup milikmu nantinya. Disinilah fokus akan menjadi langkah terpenting dalam bisnis startupmu. Apakah akan bertambah dengan lama atau hanya sebatas numpang lewat. Selanjutnya dalam bisnis, apapun resiko rugi akan selalu ada, apalagi dengan banyak pesaing yang memperbesar resiko tersebut. Dengan fokus yang terhadap startup juga belum menjadi jaminan untuk berkembangnya bisnis tanpa mental yang kuat. Selanjutnya, jangan khawatir masalah modal. Banyak dari orang yang memiliki segudang ide untuk memulai membangun bisnis startup, namun karena minimnya modal yang dimiliki menjadi ide-ide tersebut tak pernah diwujudkan. Selanjutnya, memberi pelayanan yang memuaskan. Dalam membangun bisnis startup adalah dengan memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sumber daya dari bisnis internasional. Efisien global, memuaskan produksinya di negara dan tenaga kerjanya rendah. Fleksibilitas multinasional, bisnis internasional yang menghadapi tantangan dalam merespon berbagai macam keadaan lingkungan yang terus berubah. Pembelajaran seluruh dunia. Lingkungan perusahaan multinasional yang begitu beragam juga memberi kontribusi bagi pembelajaran organisasi. Komponen strategi internasional. Yang pertama, kompetensi unik. Dapat berupa teknologi maju, jaringan distribusi yang efisien, praktek organisasi yang hebat, atau merek yang terkenal. Yang kedua, lingkup operasi. Lingkup dapat diartikan sebagai wilayah geografis atau seperti negara, wilayah dalam negara dan sekelompok negara, atau lingkup berfokus pada ceruk seperti ceruk pasar untuk produk berkualitas. Yang ketiga, penggunaan sumber daya. Bisa ditentukan menurut ini produk, geografi, atau bisa juga menggunakan keduanya. Bagian dari rencana strategis ini menentukan prioritas relatif bagi sumber perusahaan yang terbatas. Yang keempat, sinergi. Menciptakan situasi tertentu yang secara keseluruhan adalah lebih baik dibandingkan dengan kumpulan dari beberapa bagian. Menyusun strategi internasional. Perumusan strategi.
Perusahaan menetapkan sasarannya dan rencana strategis yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Implementasi strategi. Perusahaan menyusun taktik untuk mencapai strategi yang sudah dirumuskan. Langkah-langkah dalam penyusunan strategi internasional. Yang pertama, menyusun perencanaan misi, menentukan nilai, sasaran, dan arah perusahaan digunakan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, melakukan analisa SWOT, melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, menyusun sasaran strategis, memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di lingkungan tempat perusahaan beroperasi, menetralisir dari ancaman eksternal dan mengatasi kelemahan dari perusahaan. Yang keempat, menyusun sasaran dan rencana taktis, menyusun cara untuk mencapai sasaran strategi dan memberikan pedoman untuk menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kelima, menyusun kerangka kerja pengendalian, merumuskan sistem dan proses manajerial dan organisasial. Selanjutnya, level-level atau tingkatan dalam strategi internasional. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat terdapat di antaranya 1. Bisnis tunggal, yaitu menghendaki supaya perusahaan hanya dapat mengandalkan satu bisnis saja. 2. Diversifikasi yang berhubungan, yaitu menghendaki agar perusahaan beroperasi di beberapa bisnis, industri, dan pasar berbeda namun masih berhubungan. 3. Diversifikasi yang tidak berhubungan. Perusahaan beroperasi di berbagai lini bidang industri dan pasar yang saling tidak berhubungan. Level atau tingkatan yang kedua yaitu keuntungan dari diversifikasi yang berhubungan. Yang pertama, perusahaan tidak terlalu tergantung pada satu produk atau jasa. 2. Dapat menghasilkan skala ekonomi bagi perusahaan. 3. Memungkinkan perusahaan dapat menggunakan teknologi atau keahlian yang dikembangkan satu pasar untuk masuk ke pasar lain dengan lebih murah dan mudah. 4. Biaya untuk dapat mengkoordinasikan operasi pada divisi yang mempunyai hubungan. 5. Seluruh dari perangkat perusahaan bisa terpengaruh secara bersamaan sebab adanya perubahan kondisi perekonomian. Level atau tingkatan yang ketiga yaitu keuntungan dari diversifikasi yang tidak berhubungan. Yang pertama, induk dari perusahaan bisa menaikkan modal dengan lebih mudah daripada unit-unit independen yang secara terpisah. 2. Mendapatkan resiko bisnis yang secara keseluruhan lebih kecil karena perusahaan menghadapi siklus bisnis yang juga lebih kecil. 3. Perusahaan tidak terlalu rentan terhadap ancaman persaingan karena setiap ancaman yang muncul biasanya hanya mempengaruhi satu bagian dari total operasi perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Strategi bisnis, diferensiasi, berusaha untuk dapat membangun dan mempertahankan citra baik nyata maupun anggapan bahwa barang atau jasa pada dasarnya bersifat unik dibandingkan dengan barang atau jasa lain di segmen pasar yang sama. Kepemimpinan biaya penuh, perusahaan melakukan fokus terhadap pencapaian prosedur operasi yang sangat efisien sehingga dapat menyebabkan biayanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dimiliki oleh para pesaing. Yang selanjutnya, fokus, perusahaan melakukan pembuatan target atas tipe produk tertentu atau kelompok pelanggan atau wilayah tertentu, melakukan segmentasi pasar. Strategi fungsional, strategi keuangan internasional, membahas isu-isu seperti struktur pasar modal yang diinginkan perusahaan, kebijakan investasi, kepemilikan nilai tukar, teknik mengurangi resiko, pijakan utang, dan manajemen modal kerja. Strategi pemasaran, membahas masalah distribusi dan penjualan produk atau jasa perusahaan. Strategi operasi internasional, membahas penciptaan produk atau jasa perusahaan. Strategi sumber daya manusia berfokus pada orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Strategi internasional perusahaan startup, founder, jangan hanya mengadakan ide, tetapi harus menjadi pembisnis ulang. Porsi ide hanya sekitar 10% dari kesuksesan sebuah startup. Sisanya bergantung pada kerja keras dan kemampuan manajemen founder. Founder harus bisa mengerjakan hal-hal teknis sendiri dan harus kuat
di salah satu di bidang dan harus memiliki visi yang jelas dan kuat. Terkait akses funding yang mungkin terbatas, para founder perlu berkolaborasi dengan partner strategis bertahan. Founder harus melakukan bisa mengenali masalah di industri secara menyeluruh, pertajam mata, hati, dan telinga untuk memahami masalah yang ada. Selain itu juga harus adaptif terhadap perubahan baik perilaku pelanggan maupun bisnis modal. Sekian dari presentasi kelompok 5. Bila ada salah kata yang tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi sabi bil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.